kesibukannya, di tengah kesibukannya sebagai dokter muda, di tengah kesibukannya begitu banyak aktivitas, dia selalu menyempatkan diri untuk menulis buku. Dengan ini saya persilahkan kepada Ananda Iin untuk berbagi inspirasi bagaimana proses kreativitasnya itu dimulai. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Ruslan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Taufik Ismail. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah ikut hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Saya tadi sudah diperkenalkan sebelumnya, namun sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal, termasuk cukup berat rasanya jika disebut sebagai sastrawan itu terlalu berat. Jadi saya masih belajar, masih dalam proses belajar, masih butuh banyak latihan, masih butuh banyak saya boleh diizinkan untuk share screen terlebih dahulu kepada panitia. Silakan. Ini masih disable karena masih belum diberikan izin oleh host. Boleh host izinkan saya dulu untuk share screen? Iya. Jadi sebenarnya buku yang saya tuliskan sebenarnya yang pertama itu tentang refleksi, dan yang kedua, yang terakhir baru yang tentang puisi. Itu pun juga masih banyak sekali koreksi, dan juga tentunya jika hari ini membaca buku tersebut, saya masih kadang, wah kok bisa ya menulis, ini tidak terlalu bagus, menurut saya masih banyak yang masih harus diperbaiki. Jadi, dan sebenarnya sangat berat sekali untuk berbicara tentang puisi di depan Bapak Taufik, karena Bapak Taufik adalah seorang maestro, seorang legenda, dan apalah saya dibanding Pak Taufik. Jadi mungkin saya cuma mau sharing sedikit, bukan tentang pengalaman, tapi mungkin lebih tentang bagaimana awal mula mengenal dan bagaimana dikenalkan dengan puisi. Rasa berat ini seperti asing di depan orang, penutur bahasa asing seperti itu. Jadi, saya tidak terlalu sebentar dulu. banyak hal, mungkin hanya sedikit cerita sebagai tidak ada kode yang ini kan deh. Kali ini kita berbicara masalah puisi. Ayah saya kebetulan seorang akademisi di sastra Indonesia, jadi di rumah itu banyak sekali buku-buku, banyak sekali karya-karya sastra, dan beberapa kali sering juga kami dibacakan dan diceritakan kembali tentang karya-karya tersebut, dan itu membuat saya sama adik itu sering sangat sudah mencintai buku sejak kami sangat dini, karena diperkenalkan dan diberikan lingkungan yang sangat baik untuk membaca. Jadi memang membaca adalah sebuah keseharian, dan membaca apa saja, membaca mau karya, mau puisi, novel, komik, bahkan kami diberi izin untuk itu, meskipun dibatasi ya untuk komik. Tapi satu hal, kebiasaan seperti ini yang dibangun sejak dini yang membuat kami merasa hingga besar pun masih haus, sangat mencintai dunia literasi, karena memang dibesarkan di lingkungan seperti ini adalah sebuah privilege tersendiri untuk kami. Mengapa puisi? Mengapa ada apa dengan puisi? Mungkin saya merasa bahwa dengan puisi saya jauh lebih bebas. Dengan puisi saya seperti bisa lebih jujur, menjadi manusia yang lebih jujur, mengungkapkan apa isi hati. Karena terkadang dengan puisi kita bisa menyampaikan amarah, menyampaikan kritik, menyampaikan perasaan-perasaan kita dengan kata, dan itu dan dapat dengan secara bebas dan bertanggung jawab. Kenapa saya bilang puisi bagi saya adalah desakan dalam jiwa, karena tidak pernah sekalipun dalam perasaan saya sendiri menulis itu dengan maksudnya harus berpikir keras, mungkin untuk editing ya seperti, tapi untuk memulai itu sangat yang penting situasi dan kondisinya yang memungkinkan, itu akan sangat nyaman, karena bagi saya jiwa untuk mengeluarkan, mengungkapkan perasaan, dan dengan puisi sebenarnya segala sesuatu akan menjadi lebih sederhana dan juga bisa menjadi lebih mewah disampaikan dengan puisi, tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Mungkin Pak Taufik akan jauh lebih baik dalam menjelaskan hal ini, karena saya cuma menjelaskan sedikit gitu. Dan dengan puisi, saya selalu yakin bahwa dalam tubuh puisi itu kita bisa ketika kita membaca sebuah karya, apalagi karya-karya Pak Taufik dan karya sastrawan lainnya, itu kita bisa
membayangkan betapa seorang penyair itu sangatlah intelektual, sangatlah pintar, sangatlah jenius dengan bagaimana dengan visionary mereka, dengan bagaimana mereka memvisualisasikan, dengan bagaimana mereka mengimajinasikan sesuatu dan mereka menginterpretasikan sesuatu dalam satu dalam kata-kata itu sangatlah mewah ya. Itu adalah sebuah kemampuan yang luar biasa menurut saya. Makanya kenapa saya berpikir untuk menguji atau melatih intelektualitas itu bisa dengan puisi, dengan literasi, karena kita bisa mentranslasi sesuatu, seperti memindahkan imajinasi ke dalam selembar kata itu bukan hal yang mudah gitu. Beda mungkin dengan seniman-seniman lainnya, seniman pelukis itu bisa dengan warna, tapi kita dengan kata itu justru membutuhkan intelektualitas yang cukup tinggi. Makanya saya bisa bilang para sastrawan itu saya yakin mereka semua pintar-pintar dan hebat-hebat karena mereka memiliki imajinasi yang tidak terbatas dan mampu menyampaikan itu dengan dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk puisi yang juga singkat. Yang kedua, kenapa saya ada dengan puisi? Bagi saya tadi saya sudah bilang bahwa puisi itu adalah sebuah ventilasi, sebuah terapi. Mau itu kritikan, apalagi mungkin di masa Pak Taufik yang mungkin sangat lekat dengan yang namanya aturan-aturan ataupun dari pihak eksternal yang tidak membiarkan kritik sangat terbuka bebas. Puisi mampu menjawab itu. Puisi mampu menjadi satu jawaban yang bebas dan bertanggung jawab. Maka dari itu, menurut saya, puisi bisa juga menjadi sebuah terapi. Karena tidak semua kita bisa mengungkapkan apa yang dalam jiwa kita, dan dengan puisi, kita bisa mengungkapkan perasaan. Gitu. Makanya kadang-kadang ketika kita membaca sebuah puisi, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Puisi ini sepertinya puisi ini mengungkapkan kemarahan. Puisi ini mengungkapkan semangat. Puisi ini mengungkapkan kesedihan tentu dengan majas dan diksi yang berbeda. Makanya saya bilang puisi ini merupakan salah satu kemewahan yang mungkin tidak dimiliki semua orang, dan ketika kita memiliki kemauan dan kemampuan, kenapa tidak kita harus tetap selalu menulis puisi. Saya pribadi sebenarnya memulai menulis tidak mungkin baru-baru saja ya, mungkin baru dalam sekitar 5 tahun kebelakangan, tapi semua itu dimulai dari membaca. Jadi semua itu diawali dengan diperdengarkan oleh ayah saya, lalu kemudian dengan membaca karya-karya sastrawan termasuk karya-karya Pak Taufik. Semua sangat menginspirasi dan memberikan kita melatih imajinasi kita tentunya. Dan kata yang sama, perasaan yang berbeda. Ini yang paling menarik dari puisi bagi saya adalah ketika kita menulis, kita bisa menjelaskan perasaan-perasaan yang kita tidak bisa jelaskan sebelumnya, seperti selembar daun jatuh. Itu katanya sama, selembar daun gugur, selembar daun luruh, selembar daun melayang, tapi semuanya memiliki perasaan yang berbeda. Itulah tadi kenapa saya bilang bahwa puisi itu adalah bahasa jiwa. Puisi itu adalah bagaimana kita mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, oleh yang terbatas, tapi dengan puisi semua bisa terungkapkan dengan sangat kompleks dan sampai kepada pembaca. Contohnya jatuh itu kan lebih mengarah kepada rasa kesakitan, ya, rasa kalah, seperti itu jatuh, ya. Kemudian gugur lebih kita bisa membayangkan rasa pengorbanan seperti itu, ataupun luruh seperti sesuatu yang luruh tapi lebih lembut dibandingkan dengan longsor ataupun jatuh. Melayang juga memiliki makna yang berbeda, sama-sama, tapi melayang mungkin lebih pelan dibandingkan dengan jatuh kayak begitu. Jadi ada rasa bahasa yang ternyata memang harus dilatih, dan itu dilatih dari mungkin di awal dengan membaca. Bagaimana bisa selalu para beberapa teman bilang bagaimana bisa menulis jika tidak membaca. Jadi memang harus di awal dengan membaca. Jadi memang sebenarnya saya pernah waktu itu nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, diambil dari novel ya tentunya. Di situ memang saya melihat di film itu divisualisasikan bagaimana alam Padang sangat indah. Jadi saya berasumsi bahwa Pak Taufik sendiri ini memiliki sangat berasal dari tanah Padang ya Pak ya, jika saya tidak salah ya. Itu memang Sumatera sangatlah indah, sangat indah sekali alamnya. Jadi memang sangat, kalau saya lihat sih sangat kondusif sekali untuk menulis, karena memang sebelum menulis kita kadang-kadang butuh perenungan, butuh observasi. Jadi ketika kita melatih emosi kita untuk bisa kita lebih luas untuk bisa menulis, itu memang mulai dari observasi, mulai dari melihat sekeliling, mulai dengan bagaimana
kita menjelaskan atau mengelaborasikan sesuatu benda itu dalam sebuah emosi kayak gitu. Jadi memang sangat kompleks sekali dan sangat sulit untuk membuatnya dalam kata-kata, namun sebisa ini yang saya bisa sampaikan mungkin. Jadi memang kalau saya bisa ditanya dari mana asal puisi, dari alam batin melalui perenungan-perenungan. Jadi mungkin ketika menulis puisi kadang-kadang kita butuh waktu untuk merenung, mungkin butuh merasakan apa yang kita rasakan dan mengeluarkannya gitu. Tapi beda dengan berpikir keras, berbeda. Karena memang itulah kemewahan puisi yang membuat saya selalu tertarik untuk belajar lagi dan menulis lagi meskipun masih banyak kekurangan di dalam itu, belajar mungkin dari senior, apalagi pada Pak Taufik ya, karya-karyanya sangat banyak sekali dan belum semua selesai saya baca ya Pak, mohon maaf, tapi insya Allah sering berjalannya waktu kita juga perlu untuk menciptakan gaya sendiri gitu, jangan sampai juga terimbas oleh gaya-gaya sebelumnya, tidak apa-apa, tapi penting juga untuk mencari, dan itu hal yang paling sulit karena ketika kita membaca puisi Pak Taufik kita udah bisa merasakan oh ini pasti puisinya Pak Taufik nih, dari gayanya, dari semua, beda penulis, beda penyair, beda gaya. Mungkin terakhir saya cukup singkat karena saya cukup rasa tidak nyaman menjelaskan hal ini di depan ahlinya gitu. Itu mungkin hal yang sangat berat sekali bagi saya. Jadi mulai dari mana? Mungkin mulai dari membaca karya sebanyak-banyaknya, terutama karya-karya Pak Taufik tentu, dan mulai menulis karya. Tidak ada cara lain selain mulai membaca dan menulis, karena memang ini yang tidak dimiliki banyak orang, apalagi melatih perasaan kita, melatih emosi kita untuk bisa kita translasikan dalam bentuk kata, itu bukan hal yang mudah, tapi tidak akan sulit jika tidak kita latih. Saya mungkin sangat singkat saja pada kesempatan kali ini, saya ingin mendengar banyak dari Pak Taufik. Baik, itulah tadi akhir dari presentasi saya yang cukup singkat. Terima kasih banyak kepada Bengkel Narasi telah memberikan kesempatan pada kali ini. Saya bersyukur sekali dan sangat bangga sekali, dan juga malah menjadi cambuk untuk saya untuk belajar lebih banyak lagi, karena pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk bisa tandem ya dengan Pak Taufik. Tapi tentu saya ingin mendengar lebih banyak lagi, makanya saya bikin materi yang cukup singkat dan mungkin sharingnya cukup sederhana. Terima kasih kepada moderator. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Dr. Iit. Ringkas, tetapi ini banyak request masuk di saya. Materinya nanti kami akan bagi ke teman-teman, dan tentu juga bersiap-siap untuk diundang teman-teman yang ada di Kolaka ya, di Kolaka Utara. Luangkang ada waktunya banyak, insya Allah. Terima kasih Dinda, luar biasa. Berbanggalah yang punya anak seperti ini, orang tuanya, karena sesungguhnya saya bukan untuk menyimpulkan, tetapi ada hal yang terpenting pun yang harus saya sampaikan sebelum kita beralih ke pemateri kedua, bahwa sesungguhnya peran orang tua dan habitat yang ada di lingkungannya sangat berpengaruh. Sehingga kita bisa lihat transisi waktu, jarak antar generasi ini ada 60 tahun ya, Pak Rim sebut tadi itu luar biasa. Saya saja tahun 90 mengingat luar biasa bagaimana Dinda dokter kita ini jaraknya 60 tahun dengan pemateri kedua nanti ini, dan begitu banyak yang dia dapatkan. Terima kasih Dinda atas ini. Kita menunggu, mungkin masih ada teman-teman sebentar, dan kita lanjut ke pemateri kedua, maestro kita yang kita tunggu-tunggu. Sudah ada selingan dari materi pertama, Pak Taufik Ismail, dengan hormat. Sebelumnya mungkin Ban Rim ada sesuatu yang ingin disampaikan sekaligus mempersilakannya. Yeah. Saya rasa kita langsung kasih kepada Pak Taufik waktunya. Iya, siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bengkel Narasi yang telah mengundang saya, dan kemudian Ananda Dr. Iin Fadilah tadi telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya di dalam bersastra. Nah, saya ingin untuk memulai pembicaraan saya akan merenung secara ringkas mengenai Hari Kemerdekaan. Yeah.
pada bulan Agustus ini, sebuah puisi yang saya tulis 56 tahun yang lalu. Masya Allah. Renungan Hari Kemerdekaan. Pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus ini, marilah kita syukuri. Mari kita syukuri. Mari kita syukuri karunia agung dari Yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita kukuhkan tekad bersama, yaitu mengisi arti pada kemerdekaan kita ini. Jika adalah yang harus kita lakukan adalah menyampaikan kebenaran, jika adalah yang tidak bisa dikeluarkan, ialah yang bernama keyakinan, jika adalah yang harus kau tumbangkan, ia adalah segala pohon kezaliman, jika adalah orang yang harus kita agungkan, ialah hanya Rasul Tuhan, jika ada kesempatan memilih mati, ialah syahid, ialah di jalan ilahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Inilah renungan Hari Kemerdekaan pada acara kita, acara Bengkel Narasi, yang sekali lagi saya berterima kasih diundang untuk dapat berjumpa dengan kawan-kawan penulis-penulis muda di Indonesia ini. Sekianlah lebih dahulu, inilah sebagai langkah pertama di dalam acara diskusi kita ini. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membacakan puisi langsung. Saya kira mewakili teman-teman ini luar biasa. Menyongsong 17 Agustus 1945. Langsung kita dengar suaranya dan hasil karyanya yang sudah diciptakan oleh beliau. Pak Rim ada komentar? Saya persilakan sebelum yang lain-lain teman. Sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa yang sudah bergabung sudah 50 lebih. Dan itu banyak tadi yang melapor juga mau masuk, tetapi terkendala oleh signal, terutama teman yang ada di daerah hujan keras. Tetapi insya Allah recording dari Bengkel Narasi nanti kita akan share juga ke seluruh teman-teman sehingga dapat bermanfaat. Silakan Bang Rim. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Taufik Ismail yang saya hormati, saya kagumi. Selamat datang di rumah jiwa kami di Angkasa Bengkel Narasi. Tahun 2019 saya sempat bersama dengan keluarga Ananda Iing, ada ayahanda Dr. Tamase Bala, ada ibunda Dr. Jumraini. Kami berempat menyempatkan diri hadir pada acara syukuran 44 tahun Pak Taufik berkarya di Balai Pustaka, sekaligus launching 8 DVD rangkuman seluruh puisi-puisi Pak Taufik pada saat itu. Saya tidak bisa membayangkan saya bisa berdiri di samping Pak Taufik waktu itu, lalu berjabat tangan dengan Pak Taufik. Saya terasa Pak Taufik mengguyur pupuk organik dalam kepala saya yang mempercepat pertumbuhan dan kesuburan akar cita-cita saya menjadi penulis waktu itu. Dan alhamdulillah setelah ketemu waktu 2019 itu benar-benar pupuk organik yang Pak Taufik kucurkan dalam kepala saya pada saat itu sudah menghasilkan 11 buku sampai hari ini Pak Taufik. Karena alhamdulillah, alhamdulillah. Energi yang saya dapatkan ketika berdampingan dengan Pak Taufik waktu itu benar-benar terasa, karena awal 80-an saya hanya mampu membaca puisi-puisinya
Tetapi saya bermimpi bisa berdiri di sampingnya, bisa berjabat tangan, bisa berfoto bersama. Itu semua karena gerakan literasi, itu karena energi tulisan yang membuat saya bisa bersatu, berkumpul waktu itu pada acara syukuran 84 tahun Pak Taufik berkarya di Balai Pustaka. Saya sebenarnya masih penasaran proses kreatif untuk membuat puisi itu apa yang harus dilakukan Pak Taufik, karena saya menulis sekarang lebih 30 buku, tetapi saya belum bisa angkat tangan saya menulis puisi. Nah, saya mencoba bertanya, proses kreatif apa yang harus saya lakukan sebagai penulis buku. Saya nulis buku sejak pandemi, Pak Taufik, saya sudah nulis buku 7. Dan saya insya Allah menutup tahun 2021 dengan 10 buku. Tetapi ketika saya harus disuruh menulis puisi, saya angkat tangan. Saya nggak bisa sama sekali. Nah, karena itu melalui kesempatan ini, mumpung Bapak Puisi Indonesia ada di tengah-tengah kita, bisa mewakili semua peserta hari ini, saya mewakili pertanyaannya, proses kreatif untuk menulis puisi itu harus dari mana, dan bagaimana mengeksekusi ide-ide itu. Terima kasih Pak Taufik. Iya. Ya, terima kasih. Apa yang telah Adinda Ruslan Ismail lakukan itu sudah bagus sekali. Kemudian apabila Anda masih ragu-ragu, kok saya belum juga bisa menulis puisi dan sebagainya, itu hilangkanlah keraguan-raguan itu. Anda ikhtiarkan untuk tetap melakukan dua hal. Yaitu yang pertama-tama sekali, membaca, dan membaca. Kemudian yang kedua, menulis, dan menulis. Tentang apa, kemudian ditutup dengan doa. Mohon kepada Allah supaya dimudahkan bagi Anda untuk mencapai cita-cita itu untuk menulis puisi. Jadi sekali lagi, membaca, dan membaca, kemudian menulis, dan ditutup dengan doa. Masya Allah. Kemudian semua apa yang ditulis itu jangan dibiarkan tercampak, kemudian tidak terkumpul. Anda usahakan supaya menulis itu ada di dalam sebuah buku. Ada sebuah buku tulis yang khusus untuk tempat Anda memulai coret-coret dan menyelesaikan coret-coret itu. Dan ketika terjadi kemacetan, tinggalkan itu, tapi buku itu jangan dibuang. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama-tama yaitu tetap Anda membaca, dan kemudian menulis, dan menulis. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa tipsnya. Moderator, host, Ya, silakan. saya ingin menyampaikan kepada Pak Taufik, ini ada buku saya Pak Taufik, Generasi Emas Minangkabau, Pemikiran Besar Minangkabau. Saya launching di Malaysia, dan alhamdulillah memang salah satu toko yang saya kagumi. Kemudian Pak Taufik saya masukkan dalam buku ini. Ada beberapa toko yang saya masukkan di sini karena menurut keyakinan saya, kalau saya ditanya, ada 60% orang yang mendesain negara Indonesia merdeka adalah orang Minangkabau. Makanya luar biasa, termasuk Pak Taufik, saya masukkan dalam buku ini sebagai Generasi Emas Minangkabau, Pemikir Besar Minangkabau. Mudah-mudahan ada waktu suatu saat saya ingin mengantarkan langsung buku ini kepada Pak Taufik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya ingin cium lagi tangannya Pak Taufik agar saya energinya bisa mengalir ke dalam tubuh saya untuk melahirkan terus berkarya menulis buku.
Makasih Pak Taufik. Kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang Rim. Saya juga ikut. Kalau corona sudah selesai, saya juga mau dari Makassar ikut untuk itu. Ada beberapa hal yang barangkali memang ada di benak kita tentang maestro kita ini. Dalam sebuah tulisan HB Yasin menyebut bahwa tokoh utama angkatan 66 salah satunya adalah Pak Taufik Ismail bersama dengan Rendra untuk bidang sastra dan puisi. Saya kira teman-teman kesempatan yang berbahagia ini adalah untuk menyampaikan apresiasi atau tanya jawab yang langsung ke kedua pemateri ini. Adinda ini masih ada ya dengan Pak Taufik. Dengan hormat saya persilakan mungkin menghormati teman yang dari Aceh ya, yang jauh. Saya persilakan. Atau Ibu Islamiati yang melewati laut demi untuk mendengar Pak Taufik Ismail. Saya persilakan Bu. Ya. Oh iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menangis Bunda. Saya terharu sekali bisa melihat langsung wajahnya Pak Ismail, Masya Allah. Pak Taufik Ismail yang selama ini hanya bisa membaca buku-bukunya, tapi saat ini bisa melihat langsung meskipun lewat dunia maya. Ingin mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Meskipun tadi masih di kapal dengan ombak yang sedikit bisa membuat oleng kapal, tapi saya mencoba untuk bangun dari tidur saya, membuka HP saya, lalu kemudian mencoba masuk di Zoom ini agar bisa melihat langsung beliau. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu langsung Pak Taufik. Amin, Yang kami amin. banggakan, Amin, amin. kami hormati dua orang yang bisa menginspirasi kita dengan puisi-puisinya tentunya agar bisa menjadi warga negara yang baik untuk bisa mencintai negara kita ini agar bisa bangun kembali tidak seperti sekarang ini mudah-mudahan. Tapi ini kita anggap sebagai ujian buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertahan dan bisa melewati ujian-ujian ini. Karena kehidupan memang Allah uji tergantung dari kita bagaimana menghadapinya. Dengan pertemuan ini saya sangat senang, bahagia, bangga, dan sangat terharu. Mudah-mudahan ini berlanjut. Mudah-mudahan Pak Taufik Ismail bisa panjang umur dan sehat-sehat. Insya Allah setelah pandemi corona ini bisa berlalu, bisa kita bertemu beliau. Dan kalau Pak Ruslan ingin seperti Pak Sudirman tadi ingin ikut memberikan buku pada Pak Taufik. Saya juga sangat ingin berjumpa beliau. Ya, satu pesawat sama nanti Insya Allah. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena tentu banyak teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan isi hatinya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sehat semua Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Islamiati yang masih sedih, menangis. Terharu. Iya, terima kasih. Pak Jenuri dari Kalimantan mungkin. Bapak jauh, silakan. Ya. Iya, sebentar Bu Gus, saya sudah daftar ke Bu Gus. Nah, iya. Ada pertanyaan di chat dulu. Iya, iya. Pak Jenuri dulu sebentar, saya silakan, makasih. Saya ya. Silakan Pak Jenuri. Oke lah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berbangga ketemu Pak Ismail, Taufik Ismail, ya orang sastrawan yang angkatan 66. Ingat kami juga masih sekolah SMP membaca puisi-puisi beliau, sungguh menarik. Ya, terima kasih. Semoga kami bisa melihat inilah Pak Taufik Ismail yang benar-benar yang kami impikan. Terima kasih. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aspirasinya. Selanjutnya saya baca ada pertanyaan di chat Zoom. Selamat sore, mohon izin bertanya kepada Pak Taufik dan Mbak Iin. Pada era budaya digital ini berkembang fenomena puisi sastra digital dan mereka kemudian dibaptis sebagai sastrawan.
bagaimana pandangan narasumber terhadap perkembangan fenomena puisi sastra digital. Terima kasih dari Sumbo Tinarboko, dosen komunikasi visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pak Taufik, mungkin ada dari penanya kita ini. Semoga Adinda Is juga sebentar. Ya, saya minta maaf. Saya tidak mengikuti apa yang Anda sebutkan tadi itu sebagai satu gejala di dalam sastra kita. Jadi saya tidak dapat menjawab itu. Mudah-mudahan nanti pada satu waktu saya mencoba atau mengikuti dari dekat apa yang Anda sebutkan tadi itu. Saya minta maaf ya. Minta maaf. Terima kasih Pak Mesti. Kemudian ada pandangan dari Adinda Dr. Iin. Masih ada? Ya. Di Zoom. Oh iya. Ya, Ya, silakan. baik. Silakan. Memang karena baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak, Ibu atas pertanyaannya mengenai fenomena sastra digital sendiri. Memang kita melihat sampai saat ini itu memang sangat berkembang sekali. Kalau yang saya lihat sebenarnya, saya pun salah satu juga yang menggunakan beberapa platform. Sebenarnya jika kita melihat sisi baiknya pun di dalam dunia digital jadi lebih mudah. Jadi kadang-kadang kita jika ada ide bisa langsung segera dituliskan di handphone ataupun di media-media digital. Sebenarnya tidak menjadi, bagi saya sendiri jauh lebih mudah dan lebih terbantu dengan adanya konsep seperti ini. Seperti itu sebenarnya. Menjawab, Ibu? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya yang ditanyakan ini adanya dengan digital, Dinda, yang membuat orang tiba-tiba misalnya dia mempublish sebuah karya puisi lewat digital, kemudian tiba-tiba menganggap dirinya sastrawan. Itu yang sebenarnya ditanyakan, dikonfirmasi. Seperti itu. Baik. Yeah. Memang sangat banyak sekali sekarang sudah berjamuran sekali bertumbuh tentang fenomena ini. Banyak sekali self-publishing yang ada saat ini. Dan menurut saya itu salah satu, karena memang dengan adanya literasi di Indonesia masih sangat rendah. Jadi semoga dengan itu sebenarnya bisa membangkitkan semangat berliterasi kita. Tapi untuk mengecap sebagai sastrawan sebenarnya mungkin belum terlalu benar. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Dinda. Mungkin Pak Rim ada sesuatu sebelum saya arahkan. Tidak ada suaranya, Ban Rim. Unmute ke. Ya, enggak kedengaran, Ban Rim. Saya cek inbox dulu. Iya. Iya, silakan. Mungkin Ibu Gus tadi mau bertanya tuh. Mana dia? Bu Gus, betul mau bertanya, silakan. Sebentar Pak, Ban Rim dulu. Oh iya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Ananda Iin ini. Mudah-mudahan masih dengar. Masih. Ya, jadi di sela-sela kesibukannya itu sebagai dokter masih sempat nggak menulis puisi, menulis buku? Gimana strateginya menyiasati waktunya sebagai akademisi yang menuntut konsentrasi sebagai dokter muda dan menulis buku atau menulis puisi, bagaimana menyiasati waktunya? Baik, kalau masalah menyiasati waktu sebenarnya kita ada yang tidak ada namanya kesibukan, yang ada hanyalah prioritas. Artinya jika kita sudah memprioritaskan, mengagendakan, menjadikan sebagai salah satu sebagai puisi sebagai salah satu menulis atau berliterasi, membaca sebagai salah satu bagian dari rutinitas kita, sebenarnya tidak ada masalah dalam pembagian waktu karena sudah menjadi sebuah kebutuhan seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya tidak, mohon maaf saya lagi di perjalanan jadi kurang bisa. Terima kasih Dinda. Saya kira kesibukannya Ban Rim, saya mewakili Dinda ini hari ini 4 agendanya sebagai narsum, tapi dia masih sempatkan untuk kita. Terima kasih banyak. Sebelum saya persilakan banyak teman-teman, saya juga ada rasa penasaran ini Pak Maestro Taufik Ismail, kalau boleh. Di Tempo pernah menyebut pada tahun 2008
Bapak pernah memakai nama samaran Nur Fajar kalau tidak salah ya. Mohon saya ini ada di kepala saya untuk mengkonfirmasi ini. Saya persilakan dengan hormat Pak Maestro. Host ya, host. Mungkin tidak didengar ya. Silakan Pak Taufik. Oh ya, bisa tolong diulang sekali lagi? Enggak, saya habis cari-cari, membaca di Tempo pada tahun 2008 pernah ada menyebut bahwa Bapak pernah pakai nama samaran Nur Fajar. Oh iya. Terima kasih. Ya. Nah, itu tidak ada hal yang istimewa dengan itu. Oh. Jadi saya ingin saja bertukar bertukar rupa begitu ya. Dengan nama Nur Fajar itu, kemudian saya menulis artikel atau menulis puisi, tapi lama-lama saya sendiri kemudian menjadi bosan. Dan kemudian kembali lagi kepada nama yang asli. Terima kasih. Jadi tidak ada hal yang istimewa dari hal itu. Iya, terjawab penasaran saya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya itu. Iya, saya ingat. Mungkin teman-teman yang lain saya kasih kesempatan, itu bonus dari host pertanyaannya. Ibu Mulyati, saya kasih kesempatan karena ini bukan di loteng. Atau ada yang lain? Ibu Gus. Ibu Gus. Ibu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya sangat bangga sekali bisa melihat seorang maestro yang betul-betul asli. Saya tidak bisa bayangkan, selama ini cuma baca karyanya saja. Ternyata masih hidup orangnya. Masih hidup. Amin. Biasa. Masih sehat, masih sehat. Mudah-mudahan panjang umur, Pak. Amin. Terima kasih. Makasih Bu Mulyati, kita semua yang ada di room ini mendoakan Pak Taufik sehat-sehat selalu sehingga berkembang terus untuk sastra dan khususnya bidang puisi. Dinda Hidayah Muslihah, ini kesempatan. Ibu Hidayah Muslihah yang ada di Kolaka Utara, kesempatan Dinda di Kolaka ya, bukan di Kolaka Utara. Silakan. Ya, jarang-jarang saya kasih kesempatan orang ini. Silakan. Kalau Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Taufik ya, Ismail. Alhamdulillah saya juga salah satu warga bengkel narasi. Latar belakang saya adalah teknik, tapi saya ingin belajar juga puisi ya. Mudah-mudahan nanti ada kapan sih sebetulnya Pak Taufik waktu-waktu yang terbaik untuk kita merenung, untuk kita menuangkan ide-ide kita. Mohon mungkin ada pesan atau strateginya seperti apa Pak Maestro. Dan kepada Nandain saya juga mengucapkan apresiasi dan selamat. Saya pertama berkenalan Nandain waktu ada seminar cendekiawan KKSS yang tahun ini kebetulan saya moderator, beliau salah satu MC waktu itu ya, dan luar biasa ya. Selamat. Dan untuk mungkin saya bertanya kepada bapaknya ini ada di sini, bagaimana strategi supaya anak kita seperti ini nih? Ya mungkin ada ini. Maaf Pak HTB. Pak HTB minta izin ada kegiatan. Oh nggak ada ya? Iya. Itu Pak Taufik, salam dari Depok. Saya Ridwan dari Depok. Saya juga akademisi, tapi latar belakang saya teknik. Saya senang sekali membaca puisi juga dan tulisan-tulisan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang dapat saya sampaikan adalah bahwasanya ada yang kalau bisa di dalam hidup kita itu kita usahakan itu menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus, yaitu membaca. Membaca apa yang perlu dibaca tidak usah dirumuskan, tetapi itu terserah pada diri kita sendiri apa yang kita sukai untuk dibaca.
Nah, sesudah membaca, kemudian usahakan hal yang kedua, yaitu menulis. Apa yang ditulis tidak juga harus ada dirumuskan, tapi apa saja yang Anda ingat di dalam benak Anda, dan kemudian dengan buku tulis yang sudah disiapkan, kemudian tulis di sana. Apabila kemudian itu macet, tinggalkan, kemudian nanti pada satu hari kembali lagi itu dilaksanakan. Nah, ketika hal itu saya temukan, jadi rumus-rumus itu saya temukan, kemudian saya terkejut sekali, yaitu bahwasanya di dalam hal itu ada sesuatu yang saya lalai dan terlupakan, yaitu membaca itu diwajibkan bagi kita yang memeluk agama Islam untuk kemudian membaca, yang sangat penting dalam hidup untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian itulah suatu penemuan yang saya merasa sangat bersyukur karenanya, dan kemudian itu saya ikuti. Jadi membaca dengan yang utama kemudian adalah Al-Quran, dan kemudian menulis. Pak Ridwan, kurang lebih itulah secara garis besar pengalaman yang bisa saya bagi kepada Anda. Luar biasa. Terima kasih Pak Maestro. Sebelum yang lain terkait dengan membaca Al-Quran, saya masih ada satu Pak Rin untuk Maestro kita. Pada tahun 1997, ketika beliau membuat sebuah lirik lagu, itu pernah beredar secara viral di medsos kita, bahwa lagu itu yang ketika liriknya sangat susah untuk ditemukan oleh maestro kita, yang ketika dia membaca surat Yasin, kalau tidak salah berhenti di ayat 65. Dan setelah itu baru dia telepon Krisha bahwa dia sudah dapat dan melahirkan itu. Dan luar biasanya magic lirik yang dibikin maestro kita ini, Krisha dalam pengakuannya tidak sanggup untuk hanya sampai 2 baris saja dia menyanyikan lagu itu, kemudian menangis lagi. Dan setelah 1 kali, kemudian album itu terbaik Tuhan ya, terbaik untuknya itu, sehingga lahirlah sebuah lagu yang luar biasa. Dengan hormat, kalau bisa ada sedikit tentang hal yang saya baca ini, Pak Maestro, untuk menyampaikan kepada kita semua. Mungkin teman-teman juga sudah baca. Terima kasih. Ya, betul. Itu dengan kerjasama saya dengan kawan-kawan seniman-seniman musik, terutama dalam hal ini dengan Bimbo bersaudara, ya, betul. Kemudian juga dengan Krisha. Nah, kemudian dengan Krisha itu, yang istimewanya adalah pada satu kali Krisha di dalam kebiasaannya menulis lagu. Sesudah selesai lagu itu ditulis, kemudian liriknya dia karang. 1 kali gagal, kemudian dia tulis untuk yang kedua kali juga tidak berhasil. Kemudian tiba-tiba dia teringat, kenapa saya tidak, kenapa Krisha tidak mendatangi saya, dan kemudian dia datang kepada saya dan kemudian membawa lagu itu, dan kemudian katakan, Bang Taufik, tolong dong, saya ini perlu sekali lirik untuk lagu ini. Kemudian saya bertanya kepada Krisha, berapa lama waktu saya diberi waktu untuk ini? 1 bulan. Baiklah. Kemudian saya terima tape yang berisi lagu itu. Saya putar. Minggu pertama belum ada inspirasi. Minggu kedua juga begitu. Minggu ketiga begitu. Kemudian sampai kepada minggu keempat, wah, saya lihat ini kelihatannya saya akan mengecewakan Krisha. Karena apa?
karena lagu itu bagus sekali. Tapi kok inspirasinya tidak datang. Nah, kemudian pada hari Kamis malam, saya putar lagi lagu itu, dan kemudian saya coba renungkan. Pada waktu itu saya punya kebiasaan, itu pada malam Jumat saya membaca surah Yasin. Dan kemudian pada malam itu, ketika saya membaca Yasin, sampailah kepada ayat 65. Dan kemudian dalam pikiran saya, aduh, ini cocok sekali. Saya bekerja malam itu, kemudian saya tulis liriknya. Tentu saja untuk menulis lirik itu ada kendala-kendalanya. Itu apa? Sebuah lagu itu bisa terdiri dari 6 baris, 7 baris, 8 baris. Tetapi untuk setiap baris, itu suku katanya itu tidak bisa ditawar. Oh, harus pas. Bisa suku katanya itu 13, bisa 12, bisa 14. Nah, kemudian berjuanglah saya satu malam itu untuk memasukkan ayat 65 itu ke dalam lagu Krisya. Selesai malam itu, alhamdulillah, besoknya Krisya datang, mengetuk pintu, dan kemudian saya menerimanya dengan gembira, dan saya katakan, Chris, alhamdulillah, bisa selesai. Dia luar biasa gembira. Dan kemudian dia bawa pulang. Setelah dia bawa pulang, dia coba menyanyikan lagu itu, gagal. Apa sebabnya? Setiap dia mencoba melakukannya, itu baru 1 baris sudah menangis. Ya kali yang kedua bisa sampai baris kedua, sudah itu dia menangis lagi. Nah, akhirnya dia ajak istrinya, ayo kamu berdoa, abang harus rekaman ini, ayo kita berdoa kepada Allah, mohon dimudahkan. Nah, kemudian mereka berdoa. Oh, saya lupa menyebutkannya itu. Begitu lirik itu selesai saya tulis, itu Krisya dengan istrinya langsung berangkat ke luar negeri. Kemana itu? Ke Australia. Ya. Australia, karena rekaman itu dilakukan di sebuah studio di Australia. Jadi adegan menangis, adegan gagal itu terjadi di Australia. Tapi pada hari kedua, alhamdulillah, berhasil. Tapi tidak ada retake, tidak ada ulangan rekaman. Karena hanya 1 kali saja. Karena pada kali yang kedua, Krisya menangis lagi. Nah, itulah. Apa itu? Lagu ketika kaki dan tangan berkata. Tapi jangan minta saya untuk menyanyikan lagu itu sekarang. Karena akan merusak lagu itu. Aku nggak bisa nyanyi. Cucuku bisa nyanyi. Ya, makasih Maestro. Nah, itulah cerita tentang ketika tangan dan kaki berkata, lagu yang dinyanyikan oleh Krisya. Dan tidak lama, setelah kira-kira 2 tahun, sesudah itu Krisya meninggal. Ya, 2007 ya. Itulah kisahnya. Ya, makasih Maestro. Penasaran yang saya ingin katakan kepada seluruh teman-teman yang ada di room, bahwa sesungguhnya apa yang dia gambarkan, jawab tadi dia ceritakan, persis betul yang ada di tulisannya di majalah Sastra Horizon. Artinya, ingatan beliau alhamdulillah masih bagus. Dan sekaligus juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk Krisya. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah. Saya lihat Bandrim mungkin ada sesuatu, silakan. Bandrim. Ya, terima kasih.
saya termasuk juga orang yang sering mengikuti lirik-lirik lagu yang dinyanyikan beberapa artis-artis besar itu hasil dari lirik ditulis oleh Pak Taufik. Satu yang menarik adalah yang dinyanyikan lagu Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Kalau saya tidak salah, ini juga liriknya ditulis oleh Pak Taufik. Kemudian yang menarik sekali juga adalah lirik lagu yang dinyanyikan Arma Maulana, Gigi, grup Gigi itu, Pintu Surga, benar Pak Taufik? Iya. Pintu Surga. Luar biasa kalau itu didengar merinding dan terkadang meneteskan air mata kalau mendengarkan Pintu Surga itu. Ya. Saya ingin tanyakan kepada Pak Taufik, itu proses kreatifnya munculnya lagu Dunia Panggung Sandiwara itu gimana Pak Taufik? Ya, jadi ketika itu lagu itu sudah selesai ditulis dan kemudian saya diminta untuk mengisinya. Dan ketika hal itu terjadi, itu sebuah tantangan yang berat sekali. Yang berat, karena apa? Karena bagi saya lebih enak kalau seniman-seniman musik itu datang kepada saya minta puisi, kemudian dinyanyikannya. Tapi kalau lagunya sudah dibikin lebih dahulu, kemudian saya menuliskannya, wah itu berat bagi saya. Karena saya harus mencari, seperti saya sebutkan tadi, lagu itu terdiri dari berapa baris, katakanlah 6 baris, 7 baris, 8 baris. Kemudian setiap baris itu suku katanya itu tertentu. Dan kemudian ketika sampai pada lagunya Ahmad Albar, yaitu ketika Panggung Sandiwara, nah itu saya mendapatkan sebuah lagu yang sangat gembira, yang apa yang harus saya tuliskan. Saya berhari-hari memikirkannya, tapi alhamdulillah saya sampai kepada suatu permisalan, yaitu bahwasanya dunia kita ini, hidup kita ini adalah seperti drama, seperti sandiwara. Dan kemudian kita memainkan peranan kita, dan peranan kita itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah pengalaman saya dengan Ahmad Albar. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya dan klarifikasinya. Bandrim, ada request ini dari peserta. Ya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita. Riri Mei itu ingin melantunkan satu bait dari lagu tadi itu. Mudah-mudahan bisa, sekaligus juga kalau ada apresiasi untuk maestro kita, saya persilakan dengan hormat. Ini kesempatan hadiah Anda menulis di chat room kita. Riri Mei, silakan perkenalkan diri, dari daerah mana, dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Saya baru dapat kabar untuk acara ini tadi pagi. Kemudian tadi saya coba daftar sudah penuh, tapi alhamdulillah bisa masuk. Bersyukur. Saya yang kasih masuk itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Tadi saya sudah chat kita. Terima kasih kesempatan yang diberikan, saya bisa bertemu dengan teman-teman bengkel narasi walaupun saya belum menjadi anggota di sini. Dan surprise sekali bisa menatap langsung Bapak Taufik Ismail. Ya, saya tidak bisa menyanyi penuh mungkin, tapi saya ingin mencoba menyanyikan satu bait yang lagu Krisya yang memang sangat sangat menggetarkan hati. Mohon maaf jika mungkin kurang pas ya Pak. Akan datang hari, mulut dikunci, mata tak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita. Betul Pak, kalau Krisya tidak bisa melanjutkan, saya juga. Wah, terima kasih. Luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi media pertemuan saya dengan teman-teman. Saya lihat asal muasalnya dari berbagai
Terganggu suaranya, Bu, terganggu. Ada yang tadi menanyakan tentang, ada teman yang menanyakan tentang masalah apa sastrawan mengakui Digital. Ya, Iya, digital ya. Mungkin kalau saya boleh berpendapat ya, tidak semudah itu disebut sastrawan. Karena saya sendiri pemain, Pak. Saya hanya suka main nulis di Facebook. Saya itu sebetulnya saya itu guru SMK. Bidang saya akuntansi. Teman-teman saya sering bilang, wong akuntansi kok senengannya gawe puisi gitu, bahasa Jawanya ya. Saya bilang saya ingin menyeimbangkan otak saya supaya tidak hanya bermain angka, jadi saya bermain kata-kata gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa melahirkan banyak inspirasi untuk anak didik saya. Ada satu novel, ada beberapa kumpulan puisi yang sudah menghiasi perpustakaan sekolah ya. Itu sekedar untuk menginspirasi mereka bahwa sastra itu tidak harus oleh orang yang Ya, suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang. Sound mic-nya ini, jangan ke depan mic-nya. Nggak kedengaran. Dan untuk masalah digital, memang karena dunianya kita yang sedang digital seperti ini ya. Kalau saya hanya menggunakan media saja, jadi memang lebih mudah menyimpan ide. Kadang-kadang itu kita di jalan lalu muncul ide untuk menulis sesuatu. Itu sebenarnya seperti tadi disampaikan Pak Taufik, mungkin kalau kita bisa kemana-mana bawa buku itu terus ditulis gitu ya Pak di buku. Nanti kalau ada waktu yang lebih panjang terus kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang lebih rapi. Yep. Karena kita sekarang itu pegangnya HP, jadi akhirnya ide yang muncul mendadak itu biasanya saya hanya menyimpan sebagai status di Facebook, sehingga nanti dari situlah kemudian Suaranya nggak terdengar. Ya, nggak kedengaran. Ya. Oke. Ya. Sudah Ibu Riri Mai, terima kasih banyak. Saya terima kasih bait lagunya juga yang sudah dinyanyikan, walaupun tidak sanggup untuk melanjutkan. Insya Allah saya anggota BN juga, nanti kami usulkan untuk masuk sebagai anggota di dalam, titip nomor WA-nya. Kita menambah lagi dari Jogja teman penulis khususnya puisi. Mungkin Bang Rim ada sesuatu disampaikan untuk Riri Mai? Ya, nanti mau bergabung. Jadi Bengkel Narasi ini terbuka untuk setiap orang, lintas suku, lintas bahasa, lintas agama. Silakan Ibu Riring, kami dengan senang hati teman-teman dari Jogja untuk bergabung di Bengkel Narasi. Ya, saya kembali lagi kepada Bapak Puisi Indonesia Pak Taufik. Kalau masih ada waktunya, mohon saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Silakan. Ya, jadi waktu menghadiri acara 48 tahun Pak Taufik berkarya di Balai Pustaka Jakarta itu, saya sama teman penggiat sastra Indonesia juga berbisik sama saya. Katanya satu-satunya pengkritik di hampir semua orde yang ada di Indonesia yang tidak pernah ditangkap polisi adalah Pak Taufik katanya. Nah, sementara banyak sastrawan, banyak penyair-penyair yang harus berurusan dengan polisi, ditangkap oleh penguasa, diinterogasi oleh penguasa. Nah, satu-satunya yang tidak pernah disentuh penguasa, tidak pernah ditangkap katanya adalah Pak Taufik. Apa ini memang benar Pak Taufik? Tidak pernah selama proses kreatifnya membuat puisi kritikannya yang luar biasa itu tidak pernah bersentuhan dengan penguasa dipanggil atau gimana? Nah, itu apa yang disebutkan itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ada kawan-kawan saya yang juga itu kritiknya keras ya, tapi juga selamat ada juga. Jadi terima sajalah itu sebagai kabar-kabar yang berlebih-lebihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas. Saya masih punya waktu sedikit untuk teman-teman. Saya mungkin yang Pak Satar ya, silakan Pak Satar menyapa atau bertanya atau apa, silakan. Ya, terima kasih. Salam sehat Pak Taufik ya. Terkait tadi ini ingin bertanya nih Pak Taufik, ada tadi itu
Saya punya teman patut gini mengenai terkait writer writer blog iya itu mungkin hubungannya dengan tadi Pak Taufik mengenai membaca menulis kemudian berdua jika mengalami kendala tinggalkan setelah itu kembali itu maksudnya maaf berapa tadi. Terima kasih host. Terima kasih Pak Satar. Dari mana asalnya Pak Satar? Gimana ini? Ya. Maaf, baru banget ini dari Kalimantan. Oh, Kalimantan juga. Ya. Ada yang mau diklarifikasi tadi itu atau meluruskan? Ya. Kita melangkah lagi kepada teman yang lain yang ada di room. Perlu saya laporkan jumlah peserta saat ini 52 dan banyak yang berjanji nanti karena kita ini di recording, insya Allah BN akan share ke teman-teman hasil webinar kita ini dalam bentuk video supaya nanti teman-teman yang tidak sempat bergabung. Pak Faisal Sam, ada sesuatu? Maaf, saya persilakan. Maaf, ya mungkin klarifikasi itu kayak dimaksud Pak Taufik tadi itu, Pak. Mungkin tanggapan dari Pak Taufik gimana, Pak? Yang membaca, ya. Nah, writer blog itu tiba-tiba otak kita buntu di tengah jalan ketika sedang menulis gitu. Gimana caranya keluar dari mental itu? Ketika tiba-tiba otak kita buntu, tidak tahu harus menulis apa lagi, bagaimana strateginya, kiatnya untuk keluar dari situasi seperti itu, Pak. Ya, writer's block itu biasa sekali itu dialami oleh penulis-penulis. Cara untuk mengatasinya adalah jangan dilawan. Begitu terjadi writer's block itu kita tidak bisa menulis, kita berhenti saja menulis. Tapi apa yang sudah ditulis sebelumnya itu jangan sampai hilang. Jadi kalau bisa itu saya anjurkan supaya semuanya itu dilakukan di sebuah buku tulis. Dan kemudian rintangi masalah dengan misalnya istirahat dulu atau membaca buku yang lain atau kemudian pergi sebentar. Nah, kemudian nanti pada satu waktu kembali lagi. Jadi writer's block atau halangan bagi seorang untuk menulis itu biasa sekali terjadi. Dan sekali lagi jangan dilawan, dihindari saja, ditinggalkan saja dulu apa yang sudah ditulis. Saran saya, apa yang sudah ditulis itu jangan sampai hilang. Jadi lebih baik semuanya itu ada di dalam sebuah buku tulis. Itulah komentar saya. Terima kasih Pak Taufik atas tips-tipsnya. Ban Rim, mungkin untuk kita perlu juga hormati maestro kita, terlalu banyak duduk juga tidak baik bagi dia. Ya, saya persilakan kepada Ban Ruslan Ismail sebelum kita tutup atau acara kita ini. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Sungguh luar biasa hari ini Bengkel Narasi sepertinya mendapat berkah bisa menghadirkan dan bertatap muka langsung secara virtual dengan Pak Taufik Ismail. Selama ini kita hanya mimpi, sekarang sudah terbukti bahwa Bengkel Narasi yang khusus memang mengumpulkan orang-orang yang mau belajar menulis. Sekarang kita sudah hadirkan maestronya, penulisnya langsung, sehingga ini luar biasa akan menjadi sejarah bagi perkembangan Bengkel Narasi ke depan. Mudah-mudahan ke depan Bengkel Narasi semakin jaya, dan kami mohon kepada Pak Taufik sedikit memberikan statement sedikit tentang Bengkel Narasi ini. Karena ini Bengkel Narasi ini ada ratusan anggotanya yang memang konsisten belajar menulis. Saya berharap sebagai pendiri Bengkel Narasi, Pak Taufik bisa sedikit memberikan wejangan kepada anggota Bengkel Narasi sebelum ditutup. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Saya mengucapkan terima kasih diundang dalam acara ini. Saya membuatkan saja sebuah kesimpulan dari apa yang sudah diskusi kita di dalam beberapa puluh menit yang belakangan ini, yaitu untuk kita dapat bertahan
bertahan dalam kepenulisan kita, itu yang sebaiknya kita lakukan ialah pertama-tama sekali, yaitu kita selalu melaksanakan satu kebiasaan, yaitu membaca. Dan apa yang dibaca itu? Yang dibaca itu adalah buku. Dan buku apa yang dibaca itu tidak ada rumusnya, buku yang kita sukai. Kita membaca. Kemudian sesudah itu, langkah yang kedua adalah kita menulis. Apa yang harus ditulis itu? Apakah harus puisi? Apakah harus prosa? Terserah kepada apa yang kita sukai. Dan untuk hal yang kedua ini, maka saran saya adalah jangan menulis di kertas-kertas lepas. Tulislah itu di dalam sebuah buku tulis, dan apabila sesudah setengah halaman, atau 1 halaman, atau 2 halaman, kemudian macet, berhenti, kemudian lakukan istirahat, atau lakukan kegiatan yang lain, untuk disambung lagi pada hari berikutnya. Dan kemudian yang ketiga, berdoa. Dan berdoa itu ialah mohon kepada Allah, supaya apa yang dibaca dan apa yang ditulis itu semuanya adalah di dalam jalan yang diridhoinya. Amin. Inilah kesimpulan dari pertemuan kita ini. Sekali lagi saya berterima kasih atas undangan ini. Semoga saudara-saudara sekalian yang berminat besar di dalam menjadi sastrawan tercapai cita-citanya itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rim, sebelum kita tinggalkan forum, kita foto bersama dulu. Maestro Pak Taufik Ismail, posisi kamera sudah bagus. Teman-teman yang lain yang ingin on-kan videonya, dan kami juga di sini host sudah merekam. Mohon dibantu teman Ibu Gus atau siapa saja dari Bengkel Narasi untuk mengambil gambar yang bagus. Ya, kita mulai ya. Ya, okay. Pak HTP juga sudah on kamera, yang lainnya on kamera. Saya itu 3, 2, 1. Pak Jenuri, tatap kamera ya. Salam merdeka dari Bengkel Narasi. Ya, mohon teman diambil ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Bang Rim, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri sebuah kegiatan yang luar biasa dan bersejarah pada hari ini. Mungkin waktu dan lain kesempatan insya Allah ketika Corona sudah reda di negeri kita ini, kita semua, bukan hanya saya Pak Ardin, Ibu Islamiati, teman-teman Pak Ridwan di Jakarta, kita akan jalan-jalan bersilaturahmi, sekaligus ketemu dengan maestro kita insya Allah. Kalau ada waktu dan kesempatan. Siap. Atas nama host, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang sifatnya mengganggu. Saya mohon maaf. Dari Bumi Makassar, Sulawesi Selatan, Maestro Pak Taufik Ismail, terima kasih banyak. Kami semuanya, ada seluruh yang masuk di kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Salam sehat Pak Taufik. Terima kasih. Semuanya. Masih mau mewakili anak ini bisa bertemu langsung semuanya. Ya, silakan. Haji, selamat. Ya, mewakili anak ini Sarjana saya sekarang Nanda Iin super. Dengan Ananda Iin juga ini.
Sedang dalam literasi. Silakan yang mau bicara, masih ada waktu untuk sapa-sapa. Sudah, Min. Saya kalau mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Silakan, Pak Basri. Bukan Pak Basri, kebetulan saya pinjam handphonenya Pak Basri. Apa kabar? Apa kabar, Hidayah? Ya, ini khusus kepada Ananda Iin. Kakak Yaya. Kepada Bapaknya Iin. Iya, Pak Direktur ini. Direktur Fajar ini. Saya mau tanya, mana proses ini kan kalau profesi jurnalis atau dari latar belakang pendidikan sastra untuk menjadi sastrawan itu jalannya sudah ada. Seperti Iin itu proses yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana caranya bisa masuk ke dunia itu berasal dari dokter. Jurus itu namanya Raja Pandam. Diambil semua Suaranya. ribut. Ada yang bertanya. Super nandain. Suaranya. Nandain. Haji termasuk. Ya. Selamat. Salam sehat, salam merdeka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa ikut di webinar berikutnya. Sukses. Ya, sukses. Kapan lagi ada Ya, acaranya? terima kasih Pak Host. Nanti disampaikan. Senior. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Izin live. Salam literasi dari Makassar. Pak Host. Pak Host. Masih mau. Pandrim. Ya. Ya, saya menyapa di room Zoom ini ada Kak Sam, Ketua KPU Sidrap ya. Wis, mantap. Sama kita. Terima kasih Saja. Iya. Senior saya itu Pak Rim. Oke. Syukur sekali dapat linknya baru tadi. Agak lambat digabungnya. Pak Sam, Dinda Sam. Saudara Ya. saya itu Karim. Ya, jadi saya penulis, saya konsultan investasi politik Indonesia, Pak Sam. Jadi ada beberapa buku politik saya, nanti saya bagi ke Pak Sam ya. Siap. Makasih banyak. Saya punya buku industri politik, ada investasi politik, dan ada macam-macam buku politik saya. Dan nanti kalau memungkinkan Bengkel Narasi kerjasama dengan KPU Sidrap, kita adakan workshop bagaimana berpolitik dengan biaya murah untuk menghindari politisi. Ya, kita insyaallah mudah-mudahan. Saya nomor kontak di chat. Iya. Ya nanti Dayang kasih ya. Oh iya, siap. Iya. Terus saya mau sapa juga Basri Abbas. Ini nama lengkap namanya? Basri Abbas tapi dipakai oleh Faisal Sam. Oh iya. Halo Bang Rim. Iya. Ya, siap. Itu yang pakai akunnya Pak Basri Abbas itu direktur utamanya Fajar itu, Pak Sam. Wah. Direktur utama Fajar. Berarti saya harus mengirim beberapa tulisan ke Fajar ini. Ya, pasti. Direktur itu, Pak Direktur. Luar biasa. Masya Allah. Berkah bagi saya. Soalnya tahun 86-87 itu saya aktif menulis di Fajar, Pak. Oh iya. Waktu mahasiswa itu. Bandrim, Pak ATB, ATB. Ya. Saya pamit Kanda, saya Pak Kamit, host sudah saya Oke, masih ada kegiatan untuk bawa materi di mahasiswa. Ya. Oke. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesehatan. Ya. Sekalian izin live senior semua. Oke. Ya, izin. Ya, izin live Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Burger. Nanti saya minta nomor WA-nya, Pak, untuk Fajar. TB. Oh ya, TB siap, punya siap. itu. Oke, Melalui sip, Pak. sip. Melalui Anandain. Sip. Ananda ini tuh mantan reporter Keker, Fajar. Sangat dekat dengan Pak Direktur itu. Oke, sip. Oke deh. Ya udah. Saya juga rancangannya ada agenda lain lagi nih. Oh iya. Belum pimpinan di Cok. Saya kayak Iya. Oke deh. Izin lift. Assalamualaikum warahmatullahi Bering. Ya. Izin lift ya. Ya, oke. Saya saudaraku TB mau pamit dulu ya. Boleh. Iya. Saya sekarang lagi mengantar Nanda ini, lagi narasumber di atas ini. Oke. Saya di kota ini. Saya lagi drive tadi. Antar. Oke, sip. Pak agendanya hari ini. Oke. Saya mengikuti Zoom dengan menikmati kue lupis Luar dari biasa. shopping. Luar biasa. Iya. Marin, siapa Bu Rahmayani? Oh iya, Bu Rahman mana? Bu Rahmayani nggak muncul tadi. Ada. Oke, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Basri sudah muncul. Woi, luar biasa. Masih ada bawa materi di FKIP kok dong. Oke, Gerinda. Sukses ya. Ya udah. Kita akhiri ya. Iya. Salam. Ya, oke. Izin Nanti lift ya. berikutnya kita offline. Dengan suara Nanti istirahat. Oke. Ibu Gus cantik ya? Hah? Ibu Gus cantik. Barusan bagus jaringanku, jadi saya lihat kecantikan tak luar biasa. Dari dulu itu Bunda. Ibu Gusnawati memang cantik, imut. Waduh, makanya baru bagus jaringanku di rumah, jadi saya baru lihat aslinya. Ternyata luar biasa cantiknya. Allah. Imut, itu yang dibilang cantik. Bu Rahmayani, siapa Pak HTB itu? Ada Assalamualaikum Pak Haji. Oh iya, terima kasih Ibu Muli. Iya. Buat Pak HTB baginya. Ya, semoga sehat semua selalu. Tidak sempat kemarin waktu launching, aduh terputus. Saya sudah minta izin sama Pak Rim, tapi masih monitor. Karena penasaran gitu pasti Bu Is. Iya, penasaran. Saya kaget tadi Bang Hama aslinya betul dilihat ini. Ternyata saya pikir tinggal namanya di buku dibaca, ternyata orangnya masih hidup. Wih. Ini sehat. Serius? Masih sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, masih kuat. Ya. Buat Anda Iin juga, aduh super sekali, lupa tadi. Iya, Pasti banyak lagi tulisan ini yang muncul nanti di BE. Oke. Bunda Mulyani mau tulis lagi? Ya, siap-siap. Ya, Bunda Is? Iya, sayang. Oh iya, Inet, ada nanti tulisannya semua. Bapak siapa kalau bergabung di BN silakan. Ada Bu Rahmayani yang siap koordinir. Ibu Gus yang siap. Saya di belakangnya Ibu Gus. Ya, ditunggu tulisannya lagi. Semuanya ditunggu Insya Allah, semoga sehat selalu. Kita mau kopi kue lupis. Meskipun tidak masuk di Pak Bas. Bagi-bagi kue lupisnya. Ya, saya pamit saya ini semuanya sehat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum waktunya. Mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi. Tidak mau lihat gitu kan.
Mulai. Dedi Gunawan Saputra. Anu, Mas Din, katanya waktu mahasiswa sering nulis di Fajar. Apa? Hah? Apa itu? Bos, ya belum keluar itu. Enak sekali tadi anunya, Pak. Ya prosesornya keluar, no? Bikin anu. Fotokian berasa sampai mintanya bilang sampai melukisku. Panas. Langsung makan ini. Pulang kampung. Ini bapak nanti bilang, ini kalau mamanya saat itu langsung kita pulang. Pak hari. Polisi saja. Ini kenapa senang tadi? Bapak benar. Assalamualaikum. Lewu mo piang kok. Lewu mo piang kok. Lewu. Pelan-pelan ya kan? Semua kerwin nih. Siang seni eru nak makro siang seni semua. Ini masuk. Tuh kan tanggung tak. Akan nasa dokter ya. Kamu robis. Robis Aku sedih loyan teman. Jangan ikut teman enggak dia aku salah ikut teman. Cina sedih menjadi kayak baru piawat. Dengan Cina bawa aja. Tapi itu nama kecil itu pas saya kayaknya cincin waseng bukan cincin bawa kok agak apel ya ini yang dulu nih kagak nuta asalnya blender iya blender kang nih
Tangnya apa? Kecil itu apa lah, Bet? Aku penyakima, anu itu perlu bilang lemon. Tuh kecil-kecil. Lemon, macelak. Oh, jangan Yusi. Jangan Yusi Pak mana tuh, mana? Lemon lemon. Lemon ay buah atau buah lemon. Maka saya itang sih mati. Makro ya anu remen apa itu namanya? Tapi dito na talon. Saya utang segala aku dengan ko kita mitomit pa ako nafsu makan ya ini. Itu Pak ya tasmi, tado minggu waktu tuh kawan. Tado minggu. Ya, ya minta moni ayam sebawa astama tuh pada ya tahu. Rasa tuh itik. Oh di muka tamu kupur mengeriman sih. Arabus. Una pelenda. Ya, Andre, mati macam mana? Kan kalau yang untuk yatar kan. Ya boleh paling enggak ya saya apa kan terus. Assalamualaikum. Masih hari. Turun kaki. Ternyata temannya yang anu. Temannya yang berarti jarang main itu orang tuh. Awalnya memang hilang punya. Nah itu sehingga di rumah itu anak. Dengan pun deh jam ini. Ya, alamat. Kenapa ini ada kenapa? Kita eksplorasi investor yang bikin kayak itu yang kayak sampai atau masyarakat sempat memberikan baru agak sama sekali kita masih lewat sebagai PT kan sudah ada tapi di jalan masuk kita tinggalan pos kita bikin nanti anak bisa sekolah kita sama pelajar lunas atau di besar masuk kan kendaraan pusat jadi kendaraan keliling saja di situ makan saja warung temboi pulang jadi anu kita benahi dulu apa berpasangan ternyata itu apa bidana juga ini seni
jadi apa namanya? Yang anyaman bambu katanya. Oh, itu kan itu produk bambu. Orang pakai apa ya pakai? Tidak pakai bambu, maksudnya pakai bambu. Supaya muncul keminyak saya itu aja. Mulai tidak ya. Dia itu tidak memahami yang di sana. Mesti di sana rumah panggung. Kalau perlu rumah panggung dari bambu. Ada rumah bambu itu. Karena ternyata bambu-bambu dari Makassar itu dari sana. Dan dia nanti lokasi itu bambu Makassar dari makanya ada kawasan yang sudah terlanjur di rumah Pak Jam itu yang belum sih kasih kawasan tidak boleh yang bangun di rumah langsung bangun di rumah bambu semua. Jadi bisa lebih cerdas. Tiga, empat. Maksudnya lomba. Kan harus buat lomba. Selesai kan? Ya kode. Dan jangan kode supaya betul besar. Ada itu. Makanya saat nanti aja dan ini nanti ada mulanya nanti nanti yang dikirim semua dulu jadi tahu apa tidak bisa di teori itu sudah jadi dari selalu naik apa? Tapi itu sampai di rumah saya kan sampai pagi dong. Kosong ini. kalau kita nanti itu ada bisnis. Tidak telepon apa jadi sebelum tidak tidur minta. Kita bilang bisa dipantau Pak? Iya Pak.
jam itu waktu lagi Ya. jam. Jam setengah. Kalau saya bawa sampai 4 jam. Kalau anak biasa tuh ya, 3,5. Bandung. Bandung biasa juga ini. Ada buat balik ya. Iya. Lagi demo. Iya deh, rilis dulu. Baru kita alami komunitas. Iya, harus daftar dulu siapa toko yang masuk di daftar 1, 2, 3 gitu. Kita nggak bingung nih. Ya, anggaplah tanggal sekian tuh hari Senin sampai Jumat ini yang dihubung harus ada jawabannya. Gitu, jadi tak kelabakan kayak gini. Kalau ada teman dari pelatihan saya kalau olahraga saya banyak masih mau olahraga. Iya, saya pernah kejuaraan Muay Thai. Saya bawa kejuaraan Muay Thai. Ya, di tahun sudah mulai. Sal. Ini waktuan Gala Karya. Iya. Bisa aja. Kan bulan ketiga. Futsal.
ini yang mention yang meratai. Meratai semua atau meratai ini kejuaraan meratai. Tidak bisa ini dampak ini. Ya, Astro. Kapan bisa? Kemudian, kan dulu, bukan belum berlangsung. Sejai. Pekan olahraga provinsi. Iya. Pekan olahraga provinsi yang berjalan di Sejai. Baik. Up. Hah? Mati nih. Udah kasih tadi tuan yang bawa anu. Mau begini. Lu kasih. Sudah gue kasih tadi anu yang bawa kue. Udah kasih yang kue tadi itu.
Apa ya? Oh, kabel kah? Iya. Oke. Tak pakai itu. Kasihnya kasarnya kan ke anu aman di tempatnya. Tak pakai itu. Ya, kasih
Ana. Halo. Halo. Nggak pulang? Nggak pulang kah? Singa ka di kantor ke singa lala ko. Iya. Iya iya. Bagus nih. Halo. Halo. Lobet ke HP ko kayaknya. Telepon di pulsa ke kalau ano. Lobet HP ko jadi jelek jering. Lobet HP ko. Halo. Lobet ki mungkin karena sedikit. Halo. Lobet ki mungkin. Merah nukan merah.